Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan membahas tentang keindahan budaya negeriku. Pada bab 1 sebelumnya yaitu membahas tentang keindahan alam. Nah, dari kedua presentasi ini yaitu sama-sama memuat tentang teks deskriptif. Yang kedua ini sama dengan teks yang pertama, mungkin akan lebih terperinci dan juga materinya ada beberapa tambahan. Di bab ini kita akan membahas tentang A. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks deskripsi dan juga mengidentifikasi penggunaan bahasa. Selanjutnya kita saksikan yuk. A. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks deskriptif. Di dalam struktur teks tanggapan deskriptif ini berisi tentang 3 poin. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi yaitu akan memuat tentang nama objek yang dideskripsikan, baik itu berupa lokasi, makna nama, dan juga pernyataan umum. Jadi kita akan mengungkapkan pemikiran awal ataupun informasi-informasi penting yang ada di dalam teks, tapi harus terperinci, jadi sebagai pembukaan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini akan berisi tentang rincian yang diuraikan ataupun pencitraan yang digambarkan. Maksudnya adalah dari rincian yang diuraikan berarti kan kamu sudah mengungkapkan poin awal ataupun poin penting di dalam identifikasi. Kemudian akan kamu jelaskan lagi menjadi deskripsi bagian. Jadi kamu menjelaskannya itu lebih terperinci lagi, yaitu menggunakan pencitraan yang digambarkan, misalnya seolah-olah kamu melihat, misalnya lumba-lumba itu seperti apa. Lumba-lumba itu hewan laut yang dia itu hidupnya berkelompok. Jadi kamu akan menjelaskan secara detail pada bagian deskripsi bagian ini, yaitu menggunakan pencitraan, yaitu entah itu penglihatan, kemudian pendengaran, pencecapan, jadi semuanya digambarkan. Kemudian bagian yang terakhir adalah simpulan ataupun kesan. Untuk simpulan ini boleh ada ataupun boleh tidak ada, jadi tergantung dari si penulisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang A, deskripsi bagian berdasarkan ruang, berarti kita akan menjelaskan tentang ruang ataupun objek yang dideskripsikan. Biasanya itu berupa pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, bisa juga berisi tentang ruang-ruang ataupun ciri-cirinya. Jadi memang lebih ke tempat, yaitu yang disebut sebagai ruangan. Kita menceritakan bagaimana sih ruangan tersebut, misalnya dari arah depan, arah samping, arah belakang. Jadi semuanya kita telling, jadi semuanya kita blow up, semuanya kita jelaskan secara terperinci. Kemudian yang bagian B adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek, yaitu berisi tentang perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai ataupun ombak dan pesisirnya. Kemudian pemandangan tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitaran pantai. Jadi kita harus menggambarkan daerah sekelilingnya juga yang ada di bagian teks deskripsi tersebut, jadi seolah-olah akan terasa hidup. Kemudian yang bagian C adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi tentang bagian awal, mulai meningkat, kemudian puncak ataupun inti. Mungkin di sini lebih kepada seperti cerita dari bagian awal, tengah, dan juga akhir. D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan, berarti kita akan berfokus kepada sesuatu yang disukai ataupun bagian yang dideskripsikan saja. Contohnya seperti bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ialah ruang bacanya. Desain unik dengan cat biru memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, di sini kan kita menjelaskan tentang si perpustakaan. Kemudian bagian mana nih yang akan menjadi sorotan kita, yang mana yang akan menjadi fokusnya kita, ataupun sesuatu yang kita sukai dari ruangan tersebut. Nah, kita jelaskanlah secara detail. Berikut adalah contoh dari teks deskripsi. Di sini sudah ada pemecahannya, itu antara identifikasi, kemudian deskripsi bagian, kemudian juga bagian penutup. Kalian bisa baca dulu. Selanjutnya adalah bagian B, mengidentifikasi penggunaan bahasa pada teks deskripsi.
deskriptif. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi. Bagian A adalah menggunakan kata umum dan juga kata khusus. Kata umum adalah kata yang lingkupnya itu sudah banyak orang yang tahu, yaitu bisa juga disebut sebagai hipernim. Contohnya itu melihat, membawa, berjalan. Tanpa kita jelaskan, orang tahu melihat itu seperti apa, kemudian membawa itu seperti apa, berjalan itu seperti apa. Jadi kata umum ini kata yang sudah diketahui oleh semua orang. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Ataupun bisa juga dikatakan kata-kata ini belum semua orang itu mengetahui, makanya butuh penjelasan yang lebih mendalam lagi. Contohnya seperti melihat. Tadi melihat itu kan disebut sebagai hipernim, kemudian hiponim kita akan menuju makna yang lebih sempit. Melihat itu melihat yang seperti apa? Melirikkah, mengerdipkah, atau memandang. Kemudian mau bawa apa nih? Mau bawa kan kita tahu membawa itu seperti apa, kemudian membawanya itu dengan cara yang bagaimana, yaitu bisa jadi menjinjing ataupun menjunjung. Kemudian cantik di sini tuh apa? Cantik itu adalah kata yang umum, cantik yang elok kah, molek kah, atau indah. Jadi kata hiponim ini kata yang lebih diperjelas lagi dari kata yang umum. B. Kalimat terperinci untuk mengkonkretkan atau memperjelas. Dalam teks deskripsi, kita memerlukan perincian untuk memperjelas dan juga mengkonkretkan suatu objek. Makin rinci suatu objek yang digambarkan, maka akan semakin jelas pula pembaca dapat mengimajinasikannya atau pembaca itu dapat menggambarkannya seperti apa. Contoh kalimat-kalimat perincian. Pertama, ibuku orang yang sangat sabar. Kemudian diperinci lagi, diperjelaskan lagi sabarnya seperti apa. Ibuku orang yang sangat sabar. Ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa dibedakan ya. Yang pertama itu adalah contoh tidak terlalu terperinci, hanya menyebutkan si ibu itu sabar. Tetapi kalimat yang kedua itu mencontohkan sabarnya itu seperti apa. Jadi lebih dijelaskan lagi. C. Penggunaan alat indera. Alat indera di sini menyangkut seperti panca indera kita, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, kemudian kayak rasa, pencecapan, perasaan, semuanya berhubungan dengan indera kita. Kemudian sangat penting dalam sebuah teks deskripsi. Kenapa? Karena dapat membantu pembaca seolah-olah melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar. Jadi seolah-olah pembaca itu hadir di dalam karyanya kita. Contohnya nih, angin semilir membelai rambutku. Berarti untuk membelai rambut itu adalah indera perabaan. Kemudian mencium ruangan ini atau mencium bau melati, dia akan menggunakan indera penciuman. Kemudian melihat air berjatuhan dari ember, bisa. Nah, itu adalah indera penglihatan. Jadi disesuaikanlah dengan kata-kata yang digunakan. Misalnya tentang bunyian berarti tentang pendengaran, rasa asin berarti dari pencecapan. D. Kata dengan emosi yang kuat. Dalam teks deskripsi, kata sangat memegang peranan penting untuk memperjelas atau apapun yang kita ingin ungkapkan. Nah, kata tersebut adalah memiliki daya yang luar biasa untuk memperkuat gambaran yang kita inginkan. Contoh, saya lapar. Cuman nadanya itu datar. Bisa nyampe gak sih feelingnya dia ke kamu? Pasti enggak. Tapi kalau misalnya bilang, aduh, saya lapar banget nih. Nah, berarti kan kamu bisa membayangkan selapar apa sih dia itu. Kemudian contohnya di sini adalah ayahku memang tangguh. Setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami. Nah, di sini menggunakan emosi kuat. Ayah yang tangguh itu seperti apa sih? Jadi kita akan menggunakan kata-kata yang memiliki daya tarik, kata-kata yang bisa mendukung argumennya kita. Jadi kata-kata bukan hanya sekedar kata yang standar-standar aja, enggak. Tapi kalau misalnya kamu tidak menggunakan kata-kata yang kuat dan juga emosi yang kuat, maka feelingnya tidak akan nyampe. Apa yang kita rasakan tidak bisa dirasakan oleh si pendengar ataupun pembaca. Jadi semuanya itu memang harus berkesinambungan, kemudian semuanya juga itu harus memiliki feeling yang kuat. Jadi semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kata berimbuhan. Untuk kata berimbuhan di sini ada yang namanya prefix, yaitu awalan
akhiran itu adalah suffix, kemudian sisipan adalah infix. Contoh nih, kalau misalnya dari prefix yaitu menter, itu semua yang ada di awal, misalnya cuci jadi mencuci. Kemudian untuk akhiran itu bisa ada an, kemudian ada kan, misalnya perumpamaan, itu adalah contoh dari si suffix. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari kata yang ada di imbuhan itu seperti pandang, jadi pemandangan. Jadi kalau misal dia kayak sapu, nggak mensapu, tetapi katanya itu disesuaikan dengan kata yang ada di kamus. Misalnya kalau sapu kan nggak mungkin jadi mensapu, yaitu menyapu. Walaupun imbuhannya itu menggunakan men, tapi tetap menjadinya men. Kemudian kata hubung ataupun konjungsi yaitu kata yang digunakan sebagai penghubung antara kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Kalau misalnya kata penghubungnya itu ada di awal, berarti kedua kalimatnya itu ada di selanjutnya, yaitu dipisahkan nanti oleh koma. Tapi kalau misalnya kata-kata penghubungnya itu ada di tengah, berarti penghubungan antara subjek predikat, penghubung subjek predikat. Kata penghubung digunakan yaitu untuk menggabungkan dua kalimat, dua frasa, dua klausa, ataupun sesuatu yang tidak bisa digabungkan antara subjek, verb, kemudian subjek juga predikat. Maksudnya gini, kalau dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan dua predikat, itu tidak bisa digabungkan. Makanya didatangkanlah atau dihadirkanlah konjungsi sebagai pemisah antara keduanya. Kata sifat ataupun adjektiva yaitu kata yang digunakan untuk memperjelas suatu objek, seperti suaranya lembut, kemudian pemandangannya indah, jadi menggunakan kata-kata penjelas lagi. Kemudian di sini juga menggunakan majas. Majas yang digunakan adalah majas perbandingan. Perbandingan di sini yaitu bisa membandingkan secara langsung dan juga membandingkan secara tidak langsung. Pertama adalah metafora. Metafora di sini adalah majas yang menggunakan perbandingan yaitu secara langsung. Misalnya, perpustakaan adalah gudang ilmu. Jadi dia membandingkan sesuatu. Saya menulis dengan pilot. Nah, metafora di sini adalah si pilot itu disetarakan dengan merek pulpen. Kan ada tuh merek pulpen namanya pilot, tapi di sini bukan kita menulis pakai pilot yang pesawat terbang, itu bukan, tetapi lebih ke penggunaannya menulis dengan pulpen yang bermerek pilot. Kemudian personifikasi yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang disandangkan seperti kata-kata ataupun sifat-sifat yang melekat pada manusia. Contohnya nih, suara deru ombak seakan memanggilku. Maksud dari contoh tersebut yaitu suara deru ombak itu adalah benda mati, sedangkan yang bisa memanggil itu adalah manusia. Jadi seolah-olah si deru ombak ini bisa memanggil seseorang seperti manusia. Jadi personifikasi ini lebih penggambaran benda mati, tapi dia itu seolah-olah kayak punya sifat seperti manusia. Hal-hal tersebut tuh nggak bisa dilakuin sama benda mati, tapi kenapa bisa? Jadi disebutlah sebagai personifikasi, seperti nyiur, melambai. Kan kalau misalnya pohon kelapa itu ketiup angin, seolah-olah seperti melambai, padahal kenyataannya itu tidak melambai. Tapi siapa yang bisa melambai? Yaitu hanyalah manusia. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Sinonim misalnya cerdas, pandai, pintar, kemudian ramah, tamah. Nah, itu semuanya ada bersamaan. Jadi satu kata itu beberapa kata mengartikan satu makna. Jadi kayak cerdas, pandai, pintar, sama maknanya itu juga. Kemudian kalau antonim adalah kebalikan dari sinonim, yaitu berupa lawan kata. Besar lawannya kecil, kemudian kotor lawannya bersih. Kemudian menggunakan kata depan. Kata depan di sini bisa menggunakan kata ke, di, dari. Saya pergi ke Jakarta, saya di pasar, saya dari Banten, misalnya seperti itu. Kemudian huruf kapital. Penggunaan huruf kapital saya rasa semuanya sudah mengetahui. Jadi saya hanya menjelaskan secara garis besarnya. Huruf kapital itu ditulis awalan huruf. Kemudian petikan pertama dari sebuah teks ataupun dialog. Kemudian penggunaan nama harus tulisan besar semua. Kalian boleh menulis besarnya itu semuanya besar ataupun hanya di awalannya saja. Kemudian untuk singkatan, misalnya singkatan seperti SMP, berarti S-nya besar, M besar, dan P-nya besar. Nah, ini adalah sebagian besar contoh dari penggunaan huruf kapital.
Berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi dua. Pertama adalah konjungsi intrakalimat, yaitu digunakan dalam satu kalimat seperti dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, dan kemudian. Kemudian konjungsi antar kalimat, konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Meskipun demikian, contoh nih, kalau yang di intrakalimat, saya dan dia adalah teman, itu dalam satu kalimat. Kemudian kalau contoh dari antar kalimat adalah jadi kamu membandingkan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, yaitu saya sudah bersama semenjak kecil bersama dengan dia. Meskipun demikian, kita masih memiliki aturan-aturan tentang batasan-batasan norma yang ada. Nah, itu kan contoh dari dua kalimat kemudian dijadikan satu, ataupun dari dua kata dijadikan menjadi satu kalimat. Tergantung dari contoh yang ingin kamu gunakan. Tetapi kamu harus tahu bagaimana cara penggunaan yang baik. Jangan sampai seharusnya dia intrakalimat tapi kamu menggunakan konjungsi di antar kalimat. Jadi nanti tidak nyambung. Contoh nih, saya oleh karena itu dia, kan kurang. Bagian 2 yaitu kaidah penyuntingan teks deskripsi. A. Penggunaan huruf kapital ataupun huruf besar, tanda koma, tanda petik pada teks itu harus diperhatikan. Contoh nih, bagaimana kita menuliskan tanda koma, kemudian tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat seperti apa. Jadi memang semua harus kita kuasai. Kemudian bagaimana huruf kapital yang baik, kemudian penulisannya itu seperti apa. Misalnya nama kota itu harus huruf besar ataupun kecil, kemudian nama tempat besar ataupun kecil. Nah, di sini memang agak sedikit sulit, tetapi kalau misalnya kamu itu sudah melakukannya menjadi kebiasaan, maka hal-hal tersebut itu tidak akan salah, yaitu kamu harus mengetahui dulu patennya huruf kapital itu harus ditulis seperti apa, kemudian tanda koma, kemudian tanda titik itu juga harus kamu perhatikan dengan baik. B. Penggunaan kata depan dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, ataupun letak. Nah, kemudian untuk sebagian awalan di juga dianggap serangkaian dengan kata-kata yang diikutinya. Contoh kan kalau misalnya yang di tempat di Jakarta ke pasar, gitu kan ada spasi, tapi kalau misalnya kata tersebut itu nyambung, diberi, diajak, dilihat, itu bukan merupakan kata awalan lagi, tetapi dia sudah seperti kata kerja seperti itu. Jadi harus diperhatikan penulisannya antara penulisan tempat dengan juga penulisan kata. Jangan sampai kalian salah ya. C. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Nanti bisa dilihat bagaimana sih perubahan dari kata men, mem, kemudian meng, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Jadi memang tidak selalu terpaku seperti kalau men, jadi kata-katanya itu harus men. Kayak misalnya di sini adalah pengaruh, kan tidak bisa berubah menjadi mengaruh, tetapi memengaruhi. Jadi semuanya itu kembalikan lagi dengan kamus ataupun kata-kata yang sering kita gunakan tetapi secara formal. Kemudian untuk huruf K, P, dan TS tidak luluh jika telah awalan men diikuti oleh kata dasar. Itu seperti memprakarsai, mengklasifikasi. Jadi tidak ada perubahan ya. Semuanya itu sesuai dengan apa yang ada. Kemudian fonem dari K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men, misalnya mempengaruhi ataupun memperluas. Jadi semuanya jelas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membuat teks deskriptif itu. Pertama, bisa ditulis secara lisan ataupun tulisan, bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan juga. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sih cara membuat tema. Tema di sini kan adalah ide pokok, gagasan. Jadi sebelum kita berpikir lebih jauh, kita harus menentukan dulu temanya. Kita ini ingin membuat apa? Kalau misalnya kamu suka laut, berarti kamu temanya adalah laut.
Kalau kamu suka tentang gunung, berarti kamu temanya adalah gunung. Jadi pertama kita menentukan dulu tema. Kenapa kita harus menentukan? Biar kita itu fokusnya nggak kemana-mana, biar kita itu fokus terhadap satu hal. Jangan sampai kita membahas laut, tapi tahu-tahu kita malah membahas gunung. Nah itu kan tidak ada sinkronisasi, nggak nyambung. Jadi kita memang harus pertama kali menentukan tema. Jadi dari semua, baik itu sastra maupun non sastra, pasti unsur pertama itu adalah tema, agar kita itu fokus terhadap satu hal. Setelah kita menentukan tema yang kita pilih, kemudian langkah selanjutnya adalah informasi. Informasi di sini maksudnya kita harus mencari informasi berupa korpus. Apa sih yang kita butuhkan dari semua informasi kan jenisnya banyak. Kita tadi udah menentukan tema, kemudian kita mencari dulu nih informasi-informasi yang kita butuhkan, baik itu secara general ataupun secara terperinci. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk data ataupun untuk teks yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kamu cuma taunya itu ya pantai itu yang indah, kemudian ada pasirnya, kemudian banyak orang-orang yang suka main di sana. Itu kan pengetahuan yang dasar. Tapi kamu jangan membahas pengetahuan yang dasar aja, tapi kamu juga harus mengetahui informasi-informasi di balik pantai tersebut, di balik laut tersebut. Jadi semuanya itu harus melingkup, harus secara detail, terperinci ataupun jelas, karena ini kan berhubungan dengan teks deskripsi, berarti kan akan membahas tentang sesuatu yang detail. Maka kita perlu informasi berupa perincian. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengetahui informasi tersebut, kita membuat kerangka di dalam tulisan. Kerangka tulisan di sini yaitu berupa bisa jadi per poin. Kamu untuk paragraf pertama akan membahas apa, 2 apa, 3 apa. Nah, setelah kita membuatnya secara per poin, kemudian kita menyusun garis besar dari pengembangannya. Apa yang harus kita katakan di dalam teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan menjadi teks. Setelah per poin sudah, kemudian kalimat utamanya sudah, penjelasannya sudah, kemudian kita rangkum menjadi pengembangan, yaitu berupa kalimat, yaitu berupa paragraf. Itu kita kembangkan, kita jelaskan lagi secara terperinci. Nah, setelah itu jadi barulah teks deskriptif ataupun teks deskripsi tersebut sudah sesuai dengan kaidah yang ada, sudah sesuai semuanya dengan ciri-ciri yang ada, barulah dikatakan sebagai teks deskripsi. Langkah terakhir biasanya itu berupa penyuntingan. Penyuntingan di sini kita lihat lagi secara struktur sudah memenuhi atau belum, kaidahnya sudah penuhi atau belum. Jadi kita cross check balik, semuanya sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, berarti kamu akan mengedit kembali. Jika sesuai, berarti karya tersebut sudah selesai kamu buat. Untuk referensi yang Miss gunakan, Miss menggunakan buku modul paket kesetaraan B untuk SMP, yaitu dari Kemendikbud. Dan juga untuk tambahan referensinya, Miss menggunakan buku dari CV Arya Duta. Semuanya ini bagus, semuanya juga lengkap, jadi saling melengkapi. Misalnya dari Kemendikbud tidak ada bagian A, tapi di CV Arya Duta itu ada. Selama materinya itu nyambung, selama materinya itu sama, tidak apa-apa digunakan. Tapi kalau misalnya perbedaan jauh seperti ini materi tentang SMP tapi menggunakan materi yang SMA, walaupun sama-sama deskriptif tapi pasti akan ada beberapa perbedaan. Jadi kayak SD juga mempelajari apa itu deskriptif, tapi tingkatannya itu berbeda. Jadi semakin naik tingkat berarti kesulitannya akan tambah, materinya pun akan tambah. Nah, disinilah perlu adanya sinkronisasi, perlu adanya kesetaraan, yaitu antara yang referensi yang pertama dengan referensi yang kedua. Nah, demikianlah presentasi yang Miss sampaikan. Jika kamu ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen di link tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari Miss. Insya Allah nanti Miss akan lanjutkan ke presentasi berikutnya dengan materi yang berbeda dan juga penjelasan yang berbeda. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.